Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita lagi free dari piket zakat karena kita selang-seling dari wilayah, insya Allah sehari. Kalau dari Ummul Qura setiap hari insya Allah perwakilannya ada. Oh, jadi setiap hari ada petugas? Ada, dari wilayah ada, dari Ummul Qura ada. Boleh minta waktunya sedikit, Ustaz? Silakan, ayo santai. Ada santai. beberapa pertanyaan ini mewakili pribadi dan mungkin mewakili masyarakat pada umumnya. Oh, silakan. Kan kita ini sudah Ramadan kan? Jadi terkait kewajiban kita seorang muslim harus ada zakat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ini, Ustaz, terkait dengan zakat ini. Iya. Yang pertama, sudah sejak kapan Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja menerima zakat dari umat? Oh iya, kalau menerima itu sebenarnya sejak pertama kali dimaklumatkan Khalifahan Islam atau Khilafatul Muslimin itu beliau sudah menerima zakat dari umat yang paham dan mengerti serta sadar bahwa menyetorkan zakat itu harus kepada khalifah, karena memang zakat itu adalah haknya khalifah, bukan kepada yang lain. Maka praktek pelaksanaan zakat ini ya seharusnya dia menyetorkannya kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam, dalam hal ini di bawah khalifah, bukan ke tempat yang lain. Nah, kalau ditanya sejak kapan, maka sejak pertama kali dimaklumatkan Khalifah kita Ustadz Abdul Qadir Baraja itu sudah menerima zakat dari umat yang paham dan mengerti setelah sadar bahwa zakat itu harus disetorkan kepada khalifah. Jadi bukan tempat yang lain, Ustaz, ya? Bukan, ini Islam ibadah, berbicara tentang ibadah, maka beribadah itu harus pada tempatnya. Dan contohnya seperti itu sesuai Al-Quran Sunnah dan praktek para sahabat mempraktekkan. Nah, mari kita coba kembali feedback ke belakang bagaimana sejarah pertama kali Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Ada satu kaum atau satu namanya Yu'ba. Nah, kalau nggak salah itu ya, kaum Yu'ba. Dia tidak lagi menyetorkan zakatnya kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam. Dalam hal ini zamannya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Maka apa yang kemudian dikatakan sama Abu Bakar? Demi Allah, kata Abu Bakar, saya akan menagih mereka sebagaimana zakat mereka, sebagaimana dulu mereka menyetorkannya kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau zaman dulu Rasulullah zakat dalam hal ini dikatakan bahwa satu ekor anak kambing yang pernah mereka setorkan kepada Rasulullah, maka saya akan menagih kepada mereka. Maka Umar berkata di zaman Umar, demi Allah, katanya Abu Bakar itu sudah diberi ketetapan hati oleh Allah, maka saya yakin dia telah bersikap benar dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dilakukan, bahwa dia akan memerangi satu kaum Yu'ba dalam masalah ini yang tidak menyetorkan zakatnya kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam. Jadi harus ke Baitul Mal Kekhalifahan Islam. Harus kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam, bukan ke tempat yang lain. Nah, dan hari ini kita mempelopori hal itu untuk kita laksanakan, karena sudah sekian lama, sekian puluh tahun itu tidak pernah terlaksana sebagaimana mestinya. Maka hari ini kita mempelopori. Nah, seperti itu. Yang kedua, Ustaz. Ya. Ada berapa perwakilan yang Kalau sudah didirikan oleh Khilafatul Muslimin gerai zakat ini maksudnya? Terkait dengan gerai zakat ini. Ya, gerai zakat ini sudah menjadi ketetapan dari pusat, dari khalifah, bahwa setiap wilayah berkewajiban untuk mengelola atau mendirikan tempat-tempat gerai zakat. Jadi setiap wilayah dulu di awal-awalnya itu hanya sebatas di tingkat wilayah yang mampu saja. Karena memang kita baru mempelopori kan, semasa taatu sesuai dengan kemampuan kita. Untuk tahun ini khususnya di Daulah Indonesia Timur itu sudah dihimbau kepada semua wilayah agar menyampaikan kepada semua Amir Ummul Qura bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pendirian gerai zakat di tingkat Ummul Qura. Jadi setiap Ummul Qura ada satu gerai zakat. Nah, itu tahun ini. Dan itu sudah dilaksanakan di beberapa wilayah yang lain. Nah, kecuali mungkin di di wilayah Sumatera Barat ini, karena di sini
ya kebijakan wilayah setempat lah ya, mungkin terkait dengan masalah corona yang memang Iya. apa Yang namanya lagi dilarang Iya. untuk berkumpul, lagi dilarang Iya. untuk segala macamnya. Maka kita melalui musyawarah juga tentunya diputuskan, maka kita mengambil keputusan bahwa gerai zakat kita alokasikan di satu tempat saja dulu. Iya. Amin, nanti kita membaca keadaan seperti apa, mungkin kedepannya kita akan realisasikan apa yang menjadi himbauan dan permintaan daripada daulah itu. Nah seperti itu. Selanjutnya Ustaz, Ya. kan ini sudah ada wadahnya tentang orang yang menyetorkan zakat di gerai zakat Ya. ini. Kemudian penyalurannya bagaimana Ustaz? Ya, Penyaluran zakatnya. lagi-lagi ini kita sedang beribadah. Mengeluarkan zakat, mengolah zakat adalah bagian daripada ibadah. Maka harus sesuai dengan contoh, sesuai dengan perintahnya. Kepada siapa? Kepada siapa zakat itu akan dibagikan, dialokasikan. Iya. Maka ya kita kembali, Al-Quran mengatakan bahwa zakat itu akan dibagikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu. Kepada fuqara wal masakin, kemudian kepada ibnu sabil, kemudian jihad fisabilillah, kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk kemudian ada orang yang terlilit utang, kemudian para amil zakat. Amil zakat ini juga mendapatkan hak yang sama. Nah, jadi ada 8 asnaf itu diantaranya amil zakat. Amil zakat itu adalah di bawah kaki tangan khalifah. Artinya amil zakat itu ada karena ada khalifah. Nah, seperti itu. Jadi dia sama haknya. Jadi karena ini ibadah, maka pada tempatnya Islam ini mengajarkan bahwa zakat itu haknya khalifah dan dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal kekhalifahan Islam di bawah khalifah. Nah, jadi enggak serta-merta bahwa enggak, kita kan sudah tahu kita 8 asnaf itu. Nah, kita bawa ke fakir miskin, ya kan? Kita bawa ke orang yang membayarkan. Enggak bisa, ada prosedur. Jadi Ya, bukan asal-asalan. Enggak bisa, enggak asal jadi saja. Ini ibadah, harus sesuai contoh kan seperti itu. Ya bisa disamakan seperti kita mengambil umpamaan seperti pajak. Pajak itu kita karena sudah tahu di negeri kita ini ada pajak. Ya. Begitu datang pengenai bilang, oh saya nggak usah bayar pajak. Saya tahu sih nanti pajak itu buat apa. Saya mau bikin jalan depan rumah saya, jembatan saya mau baikin, got saya mau baikin dengan uang pajak saya. Nah, dia lakukan. Begitu nanti minta, enggak dia mau bayar karena dia sudah bikin, enggak bisa, enggak sah. Bertindak Jadi sama. harus melalui sistem baru dikatakan tuh pajaknya benar. Sama zakat juga seperti itu. Kalau dia tidak melalui sistemnya maka enggak benar. Walaupun dia tahu untuk ke orang miskin, orang yang ibnu sabi, enggak bisa. Harus melalui sistem yang bekerja. Sistem. Itulah ada, makanya salah satu asnaf itu adalah amil zakat. Nah, seperti itu. Jadi enggak serta-merta langsung zakat itu enggak sembarang tempat. Ada tempatnya karena prakteknya memang seperti itu. Sesuai dengan contohnya. Mantap. Jangan kita penjelasan. mengada-ngada kan? Iya, betul. Itu ini. Terakhir nih Ustaz. Ya. Kita tahu bersama kan kondisi saat ini dengan pandemi virus ini, masjid-masjid kan ditutup Ustaz. Ya. Dan kita tahu masyarakat pada umumnya itu menyetorkan zakatnya itu ke masjid. Nah, bagaimana Ya. Khilafatul Muslimin ini menanggapi semua ini? Gimana itu? Iya, ini memang di satu sisi masyarakat masih dihadapkan dengan pandemi corona yang benar-benar membuat mereka ketakutan. Dengan adanya media-media yang terus build up berita tentang corona sampai kemudian ketakutan. Ya kita sebagai orang beriman tentunya ya kita mengenapi hal ini dengan iman. Artinya kita bukan menafikan bahwa itu adalah virus itu enggak jadi, bukan. Kita juga harus care. Itu adalah memang benar-benar wabah gitu. Tapi kita juga jangan sampai ketakutan, sangat takut sampai kemudian kita lebih takut daripada lebih takut hal itu daripada sama ketakutan Allah. Maka kaitannya dengan zakat, dengan gerai zakat kita ini, kemudian dengan corona ini, ya kita tidak ada masalah. Kita tetap kita mengadakan mendirikan gerai zakat. Nah, dengan harapan masyarakat pun nanti mungkin menjadi salah satu alternatif untuk mereka menyetorkan zakatnya di gerai zakat yang kita sudah buat yang ada di tempat-tempat lain itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga masyarakat yang berpikir ya seperti kita katakan tadi, cukuplah zakat mereka itu dibayarkan ke masjid.
kita hanya punya kewajiban menjelaskan. Maka itulah pentingnya ada maklumat zakat yang kita buat, lalu kita sebar, kita jelaskan ke masyarakat. Maklumat zakat itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat dan kepada siapa seharusnya zakat itu diserahkan. Nah, maka kita sudah menunaikan hal ini. Nah, selanjutnya setelah kita coba berikhtiar untuk menjelaskan ke umat, ya kembalikan ke umat. Ya, Kalau mereka masih bersikukuh ingin menyertakannya ke masjid, ya tafadhal. Ya, tapi kita sudah berupaya menjelaskan ke masyarakat yang benar itu harus pada tempatnya. Ini soal ibadah. Maka Baitul Mal Khilafatul Muslimin dalam hal ini pengadaan gerai zakat ini memfasilitasi, memudahkan urusan mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dilaksanakan kewajiban itu. Nah, tapi sekali lagi kita tidak bisa memaksa mereka. Namun kita menyiapkan fasilitas, sarana untuk mereka mengaplikasikan praktek ibadah zakat itu pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang. Yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban kita. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Ustadz, penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami pribadi ya. Ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan berkunjung ke sini lagi. Ya, Mudah-mudahan setelah penjelasan Ustadz tadi, kami pribadi dan masyarakat pada umumnya itu paham bahwa kemana zakat Ya, itu alhamdulillah, insya Allah disetorkan mudah-mudahan ya. sebagaimana mestinya ya. Terima Ya, kasih Ustadz. kita- Jazakumullah khairan.